Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kita berada. Artinya bahwa kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita itu berkat kemurahan hati beliau-beliaunya itu yang memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Jadi ya sudah sepantaslah aku mengajak kalian semua untuk berterima kasih kepada beliau dengan mendoakan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan bagi pewerku terkasih dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih yang semoga selalu always selalu anti skip anti download ya. Dan bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Atas kebaikan doanya ya, semuanya lah ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga itu akan tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di mampir ngombe kali ini ya, ini masih dingin ya, maka terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional. Lagi batuk dan aku kira yang batuk aku saja, ternyata ketika kita berjamaah di langgar juga semua pada batuk. Ini makanya minum air jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ingatkan hari ini adalah hari Jum'ahnya Jum'ah Wage. Ya, Jum'ah Wage. Bagi yang sudah paham, silahkan jangan sampai lupa, semuanya harus dikerjakan. Karena semuanya sama-sama diperintahkan. Kecuali ada alasan syar'i yang itu memang dibolehkan untuk ditinggalkan. Tapi yang namanya sholat duhur itu tidak ada alasan syar'i kecuali ingatanmu hilang, nyawamu putus. Selama nyawamu belum putus dan ingatanmu belum hilang, itu wajib. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan tidur, nggak bisa tidur terlalu lemah gini mengedipkan mata, nggak bisa mengedipkan mata dalam hati. Coba fasilitasnya begitu luas diberikan. Kecuali sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu ada alasan syar'i. Ya, misalkan kamu sedang safar ya, jadi orang yang dalam perjalanan itu gugur kewajiban untuk sholat Jum'ah. Dari sini aja kalau orang pakai otak itu sudah bisa membedakan. Tapi ya itulah, pemahaman orang itu perlu waktu, work in process. Jadi yang aku katakan, bagi yang sudah paham, kerjakan sholat itu pada waktunya. Karena perintahnya adalah di surat An-Nisa 103 itu, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Ketika waktunya sholat duhur masuk, kamu sholat duhur. Waktunya sholat Jum'ah masuk, kamu sholat Jum'ah. Duhur sama Jum'ah beda dong, seperti tadi yang aku bilang. Yang namanya duhur itu masuk dalam ikatan khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Jum'ah itu dalam domain ikatan sholat id. Sholat id ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Beda. Yang beda mana bisa saling menggantikan. Tapi aku ingatkan lagi, bagi yang sudah paham, jalankan semuanya. Bagi yang belum paham, silahkan jalankan sebatas apa yang kalian pahami. Dan jangan lupa teruslah menuntut ilmu untuk menjadi paham. Begitu ya. Oke. Tajuk kajian kita kali ini masih terintegral dengan yang kemarin ya, yang antara ulama dan umaro itu ya. Makanya kajian-kajian dari aku ini dia bersifat
terkaitnya sebuah benang merah dari satu kajian ke kajian yang lain. Jadi nggak bisa kalau misalkan kamu nonton satu video gitu terus dia harus runut ya. Oke, sebelumnya aku kasih tajuk apa ya? Pak, tajuknya sederhana sih ya, wajibnya menuntut ilmu. Ya, wajibnya menuntut ilmu itu, tapi ilmu apa? Apa semua ilmu harus dituntut? Jadi kalau ada, aku kadang-kadang gimana ya? Cuman itulah kita terlalu terkesima dengan bungkus, dengan aksesoris. Seharusnya kita terkesima itu dengan pola pikir, bukan aksesoris. Kalau hanya aksesoris saja, orang berapa duit sih yang diperlukan supaya seperti ustadz, seperti kiai, seperti ulama? Dia beli apa yang aksesorisnya sehingga dilihat, oh itu ulama, oh itu ustadz. Berapa duit sih itu? Nggak sampai 1 juta kan? Beli aja pakaian-pakaian yang seperti biasa dipakai-pakai para ulama, para kiai, para ustadz. Kita selalu terjebak pada bungkus. Kita tidak bisa mengaktualisasikan apa yang dipesankan oleh sahabat Ali. Lihat apa yang diomongkan. Jangan lihat siapa yang ngomong. Ya, itu kerangka berpikir supaya kita objektif. Cuman kalian kalau yang ngomong tuh sudah menurutmu itu ulama, kiai, ustadz, teteh bengek, sepertinya itu 100% benar. Padahal banyak masalah-masalah yang harusnya dituntaskan. Contohnya menuntut ilmu. Banyak orang ya dalam kajian-kajian mendengarkan ulama, kiai, ustadz wajibnya menuntut ilmu. Iya, tapi ilmu apa? Pernah dijelaskan? Dan kalian diam saja kan nggak bertanya. Ilmu apa Pak Yai? Ilmu apa Pak Ustadz? Harusnya kan begitu. Jadi otak itu jalan nggak mampet gitu loh. Bismillah. Oke. Aku bacakan dulu komentar dari kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Palu hadir, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Salam untuk keluarga di Palu ya, soleha kita Gispati. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajiannya, mencerahkan, tinggal memikirkan bagaimana diaktualisasikan dalam kehidupan. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke, terima kasih doa baiknya dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Begini Mas Isdianto, Islam itu sistem. Ya, sistem. Yang namanya sistem itu dia terdiri dari berbagai macam bagian yang dia saling terkoneksi. Satu bagian saja nggak jalan, maka sistem itu nggak jalan. Itu yang harus diketahui. Jadi kalau kita mau mengaktualisasikan ya seperti yang jenengan sampaikan, itu perlu pemahaman bersama. Apalagi ini perkara publik, bahwa ulama dan umaro itu seharusnya tidak terpisah. Nggak bisa kita menjalankan itu, sedangkan itu sistem, tapi yang tahu hanya kita. Aduh, babak belur. Jadi itu sistem. Sehingga bagaimana semua paham. Semua sama-sama paham, oke jalan. Kita aktualisasikan. Begitu. Ya, jadi aktualisasi dari apa yang aku jelaskan kemarin itu perlu pemahaman kolektif. Karena itu menyangkut masalah publik, atau bahasa gampangnya perlu pemahaman publik. Ya inilah tugas kita untuk memahamkan publik. Cuman masalahnya publik yang dipahamkan senengannya kajian-kajian yang bombastis. Kalau yang akademis mumet dase, kepalanya pusing. Jadi memang kajian di sini tuh perlu sebuah ekstra perjuangan, kesiapan mental, ya itu perlu. Jadi
Lihat aja kajian-kajian kita. Akhir-akhir ini mulai aku analisis ya. Sebetulnya yang maksimal itu sekitar 500-an PW. Dari berapa? Dari alhamdulillah sekarang sudah 30.900 PW. Kemarin 37, 38 dan sekarang sudah 30.900. Berarti perlu 100 lagi sudah 31.000 PW. Yang rajin menyimak cuman sekitaran 500-an. Hitung sendiri berapa persennya. Yang lainnya itu ya kadang bisa 1.000, bisa 2.000. Itu ketika tajuknya itu tajuk-tajuk yang easy going lah. Jadi berat Mas, ya. Bahwa pemahaman itu harus dipahami bersama, pemahaman publik ya. Untuk bisa paham perlu edukasi. Sementara publik maunya yang bombastis. Ketika masuk dalam ranah edukasi, mereka lari. Coba gimana? Ya. Oke, untuk Mas Isdianto PPTK, tetapi kita tidak perlu putus asa. Laksanakan terus. Terus aku kan sudah berkali-kali bilang, ketika aku mati nanti belum tentu apa yang dalam ide-ide pemikiranku itu bisa teraktualisasikan, belum tentu. Cuma kan Allah nggak tanya hasilnya gimana, enggak. Allah akan tanya, lu sudah berjuang belum? Lu sudah kerjakan belum? Kan gitu. Masalah hasil itu sudah bukan tanggung jawab kita. Oke, gitu ya, Kang Mas Isdianto. Berikutnya, Assalamualaikum Gus, ikut nyimak kajiannya. Semoga guru sehat sekeluarga, diberi rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Salam Isra dari Batam. Maaf jarang komen Gus. Nggih Mas, kirim salam untuk keluarga di Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Ini senior kita ini Mas Ari Prasetyo. Cuman ya itulah. Sepertinya beliaunya itu bisnismen ya. Jadi sibuk, ya namanya bisnismen mesti sibuk ya. Nggak pernah komen tapi selalu mengikuti. Dan ini senior kita ini. Oke, terima kasih Mas. Salam untuk keluarga di Batam. Matur nuwun. Berikutnya My In Channel. Umarok dan ulama bermitra dan umarok semestinya mendengarkan ulama. Itu yang sedang akan kita bahas nanti, ya. Akhirnya kita memilih yang terbaik dari yang terjelek. Kondisi karena salahnya paradigma yang kita mainkan akhirnya seperti itu. Umarok dan ulama bermitra dan umarok semestinya mendengarkan ulama. Itu pilihan terbaik dari yang terjelek. Karena Islam tidak mengajarkan begitu. Yang jadi masalah kalau ini sudah dianggap benar, kacau sudah. Seperti ini, My In Channel ini. Dia ngerti nggak bahwa apa yang dia katakan itu adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Dia paham nggak sebetulnya apa yang dia omongkan itu bukan itu yang diajarkan Islam. Dia paham nggak? Itu masalahnya. Ya. Oke, terima kasih untuk My In Channel. Salam untuk keluarga di rumah. Nanang Turki ya. Turki walau telat tetapi ngaji barokallah kajiannya Gus. Oke, terima kasih untuk Sam Nanang Turki ya. Ini kerang alam nih. Oke, matur nuwun. Nus. Berikutnya Kang Mas Ramadan. Wonosobo hadir Gus. Alhamdulillah walau kajian mampir ngombe tapi sangat mencerahkan. Dari situ aku tahu kalau pemisahan ulama dan umarok bukan ajaran Islam. Terima kasih Gus. Memang sekarang susah mencari ulama. Dulu 97 aku aktif di salah satu partai yang kupikir bisa memikirkan umat, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Sejak saat itu aku nggak tertarik dengan yang namanya parpol. Yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas kita yang ada di Wonosobo, Kang Mas Ramadan khususnya dan umumnya kepada kalian semua, keadaan memang seperti ini. Tapi yang aku sarankan jangan menarik diri dari politik. Karena kalau kamu seperti yang dikatakan oleh tokoh dari mana itu, dari Turki, kalau orang Islam tidak peduli politik, maka dia akan menjadi korban politik itu. Ya seperti tadi aku bilang, keadaannya memang serba susah sekarang. Kalau kita cuek mengabaikan politik,
Ya, justru kita nanti akan dipermainkan politik. Karena semua keputusan hidup ini ditentukan oleh politik, Pak. Oleh politik, Bu. Oleh politik, Mas. Oleh politik, Mbak. Itu sampean harus sadar. Semua keputusan dalam berbangsa dan bernegara ini ditentukan, diputuskan oleh keputusan-keputusan politik. Ya. Contoh gampangnya saja, kita pindah dari dulu minyak gas, sekarang kita pakai LPG, itu keputusan politik. Kita pindah dari premium ke petralit dan sebagainya, itu keputusan politik. Nanti berapa naik harga beras, harga sembako, harga tetek bengek, harga pesawat terbang, tiket, itu semua politik. Maka saya sangat menyayangkan kalau ada sebuah ormas Islam dan itu besar, terus dia menjadi apolitik. Artinya dia tidak mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Gitu loh. Seharusnya jangan menjadi apolitik. Meskipun tidak berpolitik, tapi jangan sampai apolitik. Beda loh ya. Apolitik itu cuek bebek gitu loh. Cuek bebek. Aku sebetulnya akan menjelaskan lebih dalam, tapi ini gimana ya? Belum saatnya lah ya, nanti kita lihat aja nanti ya. Karena demokrasi itu nanti kan begini, bajingan nggak mungkin dong milih tukang sholat juga nggak mungkin milih bajingan. Bajingan mesti milih bajingan, tukang sholat milih tukang sholat. Itu sudah rasional akal yang paling sederhana. Lah kalau yang tukang sholat nggak mau milih, yang milih kan bajingan semua yang terpilih. Itu gampangnya yang supaya kamu bisa mengerti yang maksudku. Jangan sampai kita apolitik. Ya, jadi kita supaya tidak jadi korban politik. Oke, itu untuk Kang Mas Wonosobo ya, yang dulu pernah masuk parpol dan kecewa. Berikutnya siapa ini? Kang Mas Sahran Gifari, menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, hari ini cerah dan berangin sejuk. Terima kasih. Kang Mas Pepen Hendarwan, Gus nyimak biar telat. Mantap kajiannya. Ulama Umarok teringat kisah Tri Umayyah zaman sahabat Ali. Oke, disitulah kekacauan itu sudah mulai tidak terkendali ketika era Khalifah sahabat Ali. Ya, tapi itu sebetulnya bukan lagu baru. Itu lagu lama, bahkan sebelum datangnya Islam, sebelum didakwakan, mereka sudah terpecah belah. Jadi jangan kamu anggap Arab itu one color loh ya. Salah. Arab itu multicolor, nanti ada klan-klan, ada bani ini, bani itu. Mereka saling berebut kekuasaan. Makanya Al-Quran bilang, pada saat itu kalian ada di jurang tepi neraka. Maka dengan tali Allah lah kalian dipersaudarakan. Kanjeng Nabi mengaktualisasikan lewat apa yang dijalankan dalam pemerintahan yang itu mi'raj, yaitu di Madinah Al-Munawwaroh, antara muhajirin dan ansor dipersaudarakan lewat tali Allah. Subhanallah. Istimewa kan? Sekarang tinggal kita mampu nggak kita kiamah, mampu nggak kita bangkit untuk melanjutkan apa yang sudah dicontohkan Kanjeng Nabi. Itu perlu edukasi. Oke, terima kasih untuk Kang Pepen ya. Untuk rasional 1, Assalamualaikum Gus. Tema ini sesuai dengan ayat 3 ya, Al-Baqarah ayat 3, orang-orang yang bertakwa. Begini dia masih pakai terjemahan Depak ini ya. Orang-orang yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bagaimana mungkin bisa berimpak jika tidak produktif? Jadi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim harus produktif. Mantap. Setiap muslim itu harus produktif. Ya, lihat ini ditulis oleh huruf besar. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Harus produktif.
Tapi ternyata produktif juga itu ternyata belum cukup loh ya. Tapi produktif itu harus. Bagaimana kamu bisa memberi kalau kamu sendiri tidak punya? Kamu harus punya supaya kamu bisa memberi. Jadi harus untuk punya itu kita harus produktif. Ojo rugi dunia, ora apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Rugi dunia ya cilaka, rugi akhirat ya cilaka. Gitu loh ya. Maka kita harus produktif. Tapi masalahnya ada lagi. Seperti kemarin kan. Aku udah pernah cerita belum? Beberapa waktu yang lalu kan ada pengusaha ibu-ibu gitu kan. Dia tanya sama aku, ya aku jawab apa? Aku ini orangnya lugu-lugu aja kok. Tak jawab apa adanya, nggak ada tidak ngaling-ngaling. Dia tanya, Gus, kenapa sih kok nggak beli rumah kok ngontrak terus gitu? Ya aku jawab apa adanya. Yang ngontrak sebetulnya sih mau beli rumah, Bun. Tapi ya duit dari mana gitu. Terus beliaunya ngomong, ya sudah, tapi jangan bilang orang-orang ya. Gus cari. Nanti kalau sudah ketemu bilang sama aku gitu. Tapi jangan bilang orang-orang. Ya Bu, namanya Bu Ana ya. Suliana nama lengkapnya, Ibu Haja Suliana ya. Dan aku cari sama istriku juga cari, tapi nggak ketemu ya. Aku itu maunya cari yang aku sudah cocok segalanya sehingga aku nggak pindah-pindah lagi. Aku sudah bosen pindah-pindah. Dan kesalahanku di situ. Kenapa aku cari yang penting dapat punya dulu. Masalah nggak cocok nanti dijual pindah lain kan bisa. Kenapa aku nggak berpikir gitu? Waktu mencari ini kan lama untuk mendapatkan yang lingkungannya cocok, dekat langgar, bisa jamaah, tidak terlalu ramai, tidak pusing. Bagaimana kalau aku mau bikin rekaman seperti ini sementara tetangga setel musik kuat-kuat? Untuk mencapai yang ideal itu lama sehingga memakan waktu yang panjang. Dan ketika aku mengatakan, ada Bu, ini sudah ketemu, kapan bisa dilihat? Bisanya kapan? Kalau aku sih bisanya Sabtu atau Ahad karena di itu aku nggak ada kegiatan, bisa sedikit santai lah gitu. Ya wes Ahad, Sabtu Ahad ya yang oke, deal kami. Tinggal menunggu Ahad tanggal berapa, Sabtu tanggal berapa. Tapi waktunya yang jelas Ahad dan Sabtu. Deal kan? Lama-lama kok nggak ada kabar. Qadarullah. Dan aku sendiri tidak bertakziah karena aku nggak dapat kabarnya. Beliaunya meninggal. Karena pernah sih ngomong sama aku kalau beliau ada keluhan jantung. Ya sudah. Qadarullah berkata lain. Coba dulu aku nggak terlalu idealis. Pokoknya punya rumah dulu. Nanti nggak senang kan bisa dijual gitu. Ya aku insya Allah sudah punya rumah dibelikan ibu. Tapi kan semua berjalan sesuai dengan garis Allah gitu. Ya sudah. Dan aku berdoa semoga niat baiknya itu tercatat sebagai amal soleh bagi almarhumah kelak. Ya, begitu. Nah, itu berhubungan dengan ini. Bagaimana ibu itu dia kan pengusaha banyak usahanya, salah satunya memang perumahan ya. Dan di sana di Sulawesi, dia lagi buka di Sulawesi itu, ya. Gini. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bagaimana mau menginfakkan kalau dia sendiri tidak produktif? Dia produktif. Tapi yang jadi masalah, yang seperti ibu itu kan jarang. Aku punya teman dakwah. Wah, kan kemarin ada teman juga, teman satunya ya, baru bayar tanah itu berapa miliar gitu. Terus teman yang satunya komentar, wah kalau aku jadi dia, kamu tak beliin rumah gitu. Aku sih senyum saja. Karena apa? Kita biasanya begitu. Karena apa? Ketika belum punya, nanti ketika sudah punya mikir lagi. Makanya aku kan bilang, seharusnya harta yang kita miliki itu parkirnya cukup di kantong. Cukup parkir di
buku-buku rekening. Jangan parkir di hati. Karena kalau harta itu sudah parkir di hati, berat. Untuk mengeluarkan itu berat. Maka parkirkan saja dia di kantong atau di buku rekening. Supaya ketika kamu sudah masuk dalam hitungan wajib untuk berinfak, kamu tidak berat mengeluarkannya. Kan kita kan gitu. Oh nanti kalau aku belum punya gini-gini, oh gini-gini. Iya belum punya. Kalau sudah punya, apakah dia aktualisasikan apa yang dia bilang gini-gini-gini itu? Lupa kacang dari kulit. Ya itu sih untuk muhasabah kita bersama ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rasional. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra. Ambon hadir menyimak Tuan Guru. Oke, salam untuk keluarga di Ambon. Berikutnya Iqbal Medan. Umaro, pemimpin harus didampingi oleh ulama sebagai pihak yang memberikan nasihat dan saran. Apalagi umaro tersebut melakukan kezoliman, maka wajib hukumnya ulama berperan. Oke, ini sama yang tadi. Ini pilihan yang terbaik dari yang terjelek. Islam tidak mengajarkan begitu. Ya. Oke, berikutnya ini Irfan Al Akbar yang mau kita komentari ya. Maka kita taruh di belakang dulu. Oke. Soleha kita Aisyah nenek gaul. Dia pandai nulis huruf Jawa ya. Aku ndak bisa. Assalamualaikum, menyimak kajianipun Gus Inge matur nuwun Bunda Aisyah ya yang ada di Surabaya. Ini senior kita ini ya. Matur nuwun, salam untuk keluarga di Surabaya Bunda ya. Berikutnya Kang Mas kita Abdul Qadir Pamekasan. Seharusnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang salam ngabar Isra sesaat bersama UGM. Intinya dia bilang begini. Tetapi lebih disebabkan kepada adanya satu keterpisahan paham dalam sains dan ugama. Itu dia mengomentari tentang apa yang dia tulis. Memang sulit ya, antara agama dan sains itu seharusnya berjalan, tapi sekarang terpisah. Aku pernah punya teman guru ya, yang nggak sengaja sih, dia jemput anaknya, aku jemput anaknya. Aku tanya, kamu alumni mana? Dia belum alumni ini gitu. Kamu ngajar apa? Biologi gitu. Terus nggak tahu pembicaraannya kok tiba-tiba bilang tentang hukum Darwin. Dia ngajarkan hukum Darwin. Aku bilang, lah itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Iya bertentangan, tapi bagaimana lagi? Nah, kena kata bagaimana lagi ini loh yang repot. Akhirnya dia mengajarkan apa yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi sebetulnya bisa di netralisir bisa. Ini bukan hukum Darwin loh ya. Karena orang-orang kadang-kadang terjebak antara hukum dan teori. Harus jelas ini teori Darwin. Artinya teori itu ya bisa salah bisa benar, nggak ada masalah. Yang benar ini loh Al-Quran, jebret. Harusnya begitu. Karena tidak ada manusia dari kera. Ya, terima kasih Kang Mas Abdul Qadir ya. Berikutnya yang punya Bogor Timur Abah Gelung. Oke, terima kasih. Isra, Islam rasional. Lain waktu aku perlu menjelaskan kalian tentang Isra ya. Supaya nanti kalau kalian ditanyai argumentasi dalilnya, apakah Isra itu sesuai dengan hukum Allah, maka nanti kalian bisa menjawab bukan hanya sesuai, tapi amat sangat sesuai. Ya. Jadi jangan sampai nanti kamu bilang Isra ditanya apakah itu Islam rasional itu sesuai dengan hukum Allah, kamu nggak bisa jawab kan, jadi kacau. Nah, nanti perlu aku jelaskan, nanti ingatkan kalau aku lupa. Kemudian kurasa dan ku yakin gue seperti pernah dengar kisah Khalifah Umar bin Khattab yang menempeleng orang yang seharian dalam masjid gak keluar-keluar. Iya, kan ada kisah itu kita diceritain ya. Ini bagus ini tulisan Kang Muhammad Irsad ya, mengingatkan kita ya. Jadi sahabat Umar itu orangnya seperti aku, temperamental, B gak ada urusan. Dimarahin sama sahabat Umar, zikir aja di dalam masjid, usaha sana. Suruh keluar, diusir sama sahabat Umar. Karena background sahabat Umar itu tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini preman jalanan, ini jagoan gulat,
kota Mekah, jangan main-main sama dia. Makanya ketika dia bersyahadat masuk Islam, dia tanpa tedeng aling-aling. Ini Umar masuk Islam, siapa yang mau istrinya jadi janda hadapi saya. Itu sahabat Umar itu. Kalau sahabat yang 3 lainnya kan cool, kalem. Sahabat Umar tidak bisa. Orangnya belak. Karena background kehidupan dia jalanan. Sama seperti aku. Background kehidupanku jalanan. Maka aku tidak bisa main slow-slow supaya powernya banyak, kalem-kalem. Enggak, aku nggak suka saja. Kemarin ada 2 yang aku usir. Kalau nggak setuju di sini, silakan keluar, jangan ngaji di sini, cari tempat lain. Nggak ada urusan sama pewar, nggak ada. Suka di sini ngaji, mau bikin baik. Nggak suka keluar. Tapi aku ini di samping temperamental, aku juga melankolis. Artinya kalau dia minta maaf, ya sudah, aku maafkan, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Aku ini orang seapapun membuat aku marah, ketika dia sudah minta maaf, aku luruh, aku langsung lemah. Ya sudah, aku maafkan. Yang penting jangan diulangi. Gitu ya. Oke, jadi betul sahabat Umar pernah menempeleng orang yang seharian dalam masjid. Doa saja nggak berusaha. Oke, terima kasih Kang Mas Muhammad Irsad. Berikutnya Rembang, selalu hadir Gus. Mas Rijal Wahyu. Oke, terima kasih. Tulungagung, mendengarkan Gus, ikut melantunkan berpamitan ya. Kang Mas Naryo Endri, salam untuk keluarga di Tulungagung. Kujang Jawa Barat, mantap ya. Sebagai ulama juga sebagai umaro, apakah jadi ubaru? Ubaru sesuai dengan cara memilih pemimpin kah? Cimahi hadir. Mantap Cimahi, biar teman-teman yang jahat yang jawab itu ya. Aku dulu Cimahi itu sempat main di pasar antri ya. Cimahi itu ada pasar antri ya. Enak iklimnya Cimahi itu ya. Bahkan aku senang Cimahi daripada di Bandungnya. Atur nuhun Kang Kujang Jabar ya. Kumaha damang sadayana. Semoga semua dalam ridho Gusti Allah Agung, keluarga yang ada di Cimahi ya. Kang Mas Septian Kuswanda. ASEAN pendidikan Indo tidak ada harapan karena cuma di negara kita jabatan penting. Rektornya aja di penjara korupsi. Setelah parah hakim-hakimnya banyak di penjara pula. Inilah yang kan sudah. Makanya aku kadang-kadang aku sebenarnya pingin ngobrol dengan Mas Yosep Parera yang punya rumah Pancasila itu. Apakah kita sekarang ini masih berpancasila? Itu kan menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Secara de jure kita masih menggunakan Pancasila sebagai dasar negara kita. Tapi secara faktual ya, de facto apakah kita masih berpancasila sekarang? Karena kalau orang berpancasila nggak mungkin dia korupsi. Pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa. Ada Tuhan apapun agamanya. Ada Tuhan kalian yang mengajarkan, kamu jadi maling ya, itu duit rakyat garong. Ada nggak? Sekarang yang korupsi itu sudah merajalela, menjalar kemana-mana. Sampai ada rektor. Rektor itu kan pendidik, yang mendidik aja jadi maling. Kemarin ditangkap. Terus ada lagi hakim. Hakim itu orang yang berbicara dalam lingkungan keadilan. Kalau yang memegang keadilan saja sudah juga korupsi, apalagi mau dikata bablas angin. Itulah. Ya. Terima kasih Mas Septian Kuswanda. Berikutnya Salim Turki Manado hadir Gus. Oke. Dari Manado ya. Salam ABC untuk keluargaku Salim Turki, semoga keluarga di Manado sehat semuanya. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Muhammad Irsad bilang begini, cahaya agak gelap no problem lah Gus, yang penting audionya jernih. Oke, terima kasih atas atensinya ya. Tapi kita tetap berusahakan supaya ini lampu sudah dinyalakan semua ya. Semoga cahayanya juga baik. Tapi yang terpenting suaranya ya, audionya. Oke, terima kasih Kang Mas Muhammad Irsad atas permaklumannya ya. Atas pengertiannya ya. Matur nuwun. Septian Kuswanda lagi. Pemisahan-pemisahan itulah mulai kemunduran. Betul. Ketika berpisah itu mulai mundur. Negara Islam yang masih raja tidak ada urusan dengan ulama berpolitik, mengganggu bisa dihukum. Yang pakai presiden macam Syiah, ulamanya jadi
penting banget. Oke, terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum Gus, Bandung hadir sesuai dengan doa yang terkenal, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti kapan-kapan akan kita, sebetulnya aku tadi akan bahas itu ya. Aku akan berikan judul kontradiksi yang diabaikan ya. Terima kasih Mas. Ini bukan hanya doa, sudah menjadi nyanyian juga ini ya. Yang nanti akan kita bicarakan sebagai tajuk di pertemuan yang lainnya. Oke. Didi nyimak Gus, oke. 99 nyimak Gus, oke. Oh, ini Kang Mas Mulyadi Riyadi ada lagi dari Cimahi. Nah, ini teman-teman Cimahi, silakan kalian bersilaturahmi ya. Ini Baros Cimahi Jawa Barat selalu nyimak Gus. Maaf tidak pernah komen. Habis apa yang mau dikomen kalau sudah satu pandangan. Salam Islam rasional dan salam segitiga ABC. Akur. Akur untuk saudara kita Kang Mas Mulyadi Riyadi. Bisa jadi beliaunya ini seniorku di ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Oke, salam untuk keluarga Kang Mas, semua yang Cimahi semoga sehat selalu ya. Hermana Tawijaya hadir, Cainko nyimak saja sebab nyimak itu pekerjaan mudah. Monggo silahkan. Terima kasih Kang Mas Cainko ya. Aljus Mas Duki Songo Ornain nomor 9. Oke, sudah ya. Aku mau masuk ke tajuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu dari senior kita Kang Mas. Ini dia, mana aku cari dulu. Irfan Al-Akbar ya. Aku mau kasih komentar. Begini. Salam dari Kerinci Jambi. Ulama dan umaro idealnya tidak terpisah. Karena jika dia seorang umaro yang juga seorang ulama, maka dia akan tahu hukum dan aturan langit sehingga menerapkan aturan langit tersebut dalam pemerintahannya. Mantap ya. Tidak ada masalah di situ ya. Spasi kedua. Namun ada kalanya manusia memiliki keterbatasan dalam mempelajari sesuatu. Oke, benar. Sehingga hanya mampu menguasai satu disiplin ilmu saja. Misalnya dia hanya mampu menguasai ilmu keumaroan saja ya. Maka disinilah perlu bantuan dari ulama yang bisa direkrut sebagai penasehatnya dalam mengatur pemerintahan. Begitu pangsit yang saya peroleh dari warung sebelah. Oke. Jadi ini masalahnya menuntut ilmu. Ya, seseorang itu hanya punya satu disiplin ilmu. Ya. Dan pemahaman-pemahaman ini salah karena dia ngajinya juga salah. Kita belak-belakan saja ngomong. Ngajinya salah karena guru yang menjelaskan kepada dia tentang ilmu itu salah. Jadi orang Islam itu minimal harus punya 2 disiplin ilmu. Ya, harus 2. Jadi tidak ada istilah pemisahan ulama dan umaro. Masalahnya ketika itu sudah terpisah dan menjadi salah, dan itu terus terbudayakan sampai kini sehingga dianggap oh itu benar padahal salah. Nah, aku kasih lihat kepada kalian ya. Ini bagi yang bermazhab Syafi'i tentu setuju ini. Aku aja setuju kok, masa kamu yang bermazhab Syafi'i nggak setuju? Imam Syafi'i pernah berkata, ta'alam palaisal ma'ru yuladu aliman. Artinya apa? Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Nggak ada orang terlahir itu dalam keadaan berilmu. Makanya kalau kemarin sudah aku jelaskan, masih ada yang bersikeras bahwa Kanjeng Nabi Isa lahir bisa ngomong nih. Tolong dengarkan ini pesan dari tokoh mazhab yaitu Imam Syafi'i. Nggak ada orang berlahir dalam keadaan berilmu. Untuk ngomong dia perlu ilmu, dia tahu bahasa. Masa masih bayi udah bisa ngomong tuh kamu percaya? Karena cara memahami Al-Qur'annya salah, dan kemarin sudah kita dekonstruksi ya. Jadi pesan Imam Syafi'i, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Oke. Ini gerak itu sudah mulai ilir mudik ini, sudah membuat aku resah ini.
Ya. Kemudian kewajiban menuntut ilmu. Ya, ini hadis Kanjeng Nabi dari Ibnu Majah nomor 244 dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Perintahnya begini. Kanjeng Nabi ngendikan, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nah, ini seperti Irfan Al-Akbar. Dia tahu nggak yang diwajibkan itu ilmu yang mana? Dia nggak tahu karena para ustadz guru dia ngaji juga nggak ngasih tahu. Itu yang aku jengkel. Aku bilang tadi di awal kajian kita. Pokoknya dikasih tahu. Yang wajib itu ilmu yang mana? Apakah semua ilmu wajib dituntut? Pernah kalian dijelaskan seperti ini? Tidak. Yang wajib itu al-Islam, ilmu agama, ilmu Islam. Jadi setiap kita wajib menuntut ilmu agar tahu tentang Islam. Karena Islam disusun atas dasar pengetahuan, bukan ujuk-ujuk beriman tanpa pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan Islam rasional, yang nanti satu waktu akan aku jelaskan secara rinci. Jadi yang wajib itu ilmu agama, yaitu Islam. Yang lain jaiz. Jaiz itu apa? Boleh-boleh saja. Tapi menuntut ilmu agama itu wajib. Sehingga setiap kita ulama. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi harus pemisahan ulama dan umaro. Karena ketika dia mau menjadi umaro, dia sudah ulama. Sistem pendidikan Islam itu begitu. Setiap kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi ulama, mengerti tentang Islam. Sehingga satu waktu dia misalkan terpilih menjadi umaro, klek, connect. Jadi nggak ada terpisahkan. Kemudian nggak paham ini terus perlu bantuan ulama. Itu kerangka berpikir yang salah. Yang aku bilang tadi, kita terpaksa mengambil yang terbaik dari yang terjelek. Nggak dipisahkan seperti itu. Ilmu-ilmu lain itu jaiz. Jaiz itu boleh-boleh saja. Fisika, biologi, kimia, matematika, ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu bumi antariksa, itu jaiz, boleh-boleh saja. Bahkan kita harus terpencar. Kalau sudah ada orang Islam yang menguasai ilmu pertanian, jangan semua orang Islam belajar pertanian. Harus ada belajar ekonomi. Kalau ada yang jago ekonomi, yang lainnya belajar apa? Selain itu, belajar tentang sains. Jadi setiap orang Islam menguasai semuanya. Ini dalam satu perhimpunan yang aku bilang tadi, kolektif, sistem. Jadi tidak setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sains. Enggak. Tapi setiap orang Islam wajib menuntut ilmu agama, wajib Islam, sehingga dia menjadi dia menjadi ulama. Maka ketika dia jadi umaro, itu langsung connect. Jadi yang wajib itu ilmu agama Islam. Maka kamu masih punya waktu berapa? Kasih tahu Bapak. 5 menit. Sudahlah, aku tutup. Banyak yang mau aku ceritakan tapi waktunya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.